Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, silahkan berdoa. Pemimpin pimpin doa. Siap berdoa, dalam hati mulai. Doa selesai. Oke. Sebelum kita memulai, Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Dari absen pertama, A. Asep. Nggak berangkat, Pak. Nggak berangkat. Badia. Izin, Pak. Izin. Cep. Tadi masih di luar, Pak. Masih di luar, belum masuk kelas ya? Belum, Pak. Kemudian Fajri. Nggak tahu, Pak. Nggak ada kabar Fajri ini? Nggak ada, Pak. Udah 3 hari nggak masuk ini di Bapak absen ini. Kemudian Fajar. Fajar kemana Fajar? Fajar izin juga, Pak. Izin ya? Izin. Terus ada Eko. Hadir, Pak. Hadir, oke. Absen, sudah kita sekarang memasuki pembelajaran. Nah, di sini materi pada hari ini adalah materi tentang K3. Apa sih itu K3? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Apa itu K3? Kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja. Oke. Kesehatan dan keselamatan kerja. Lambang K3 itu apa? Bentuk lambang berupa panjang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 dengan warna dasar putih. Oke, nah ini ya seperti yang ada di proyektor. Nah, arti lambang K3 artinya tanda palang itu kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian roda gigi dengan kesegaran jasmani dan rohani. Kemudian warna putih bersih dan suci. Warna hijau selamat sehat sejahtera. Dan arti makna 11 gerigi roda 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah, sebelumnya kita K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja tadi ya. Iya. Nah, kemudian definisinya ilmu pengetahuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Kemudian kita masuk tujuan keselamatan kerja. Nah, oke. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja, satu, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang-orang di tempat kerja. Menjamin setiap sumber produksi dan digunakan secara rutin dan aman dan efisien. Tiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Kemudian ini ada piramida kecelakaan kerja anak-anak. Jadi ada yang fatal, kecelakaan itu bisa menyebabkan kematian, ada yang ringan, terus ada yang menimbulkan kerusakan dan bahan sebelumnya, terus hampir kecelakaan sebelumnya. Itu ada piramida bentuk seperti ini. Kemudian penyebab kecelakaan kerja, kurangnya prosedur, kurangnya sarana, kurangnya kesadaran, kurangnya kepatuhan. Dua, faktor pekerjaan, ada faktor pribadi, kemudian dan lain-lain. Saya lihat di sini. Kemudian bahaya K3, pengertian semua sumber situasi maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera dan atau penyakit akibat kerja. Satu, sumber. Satu, manusia, mesin, material, metode, lingkungan, jenis, tindakan, kondisi. Faktornya ada biologi, bakteri atau virus, jamur, tanaman, binatang. Kemudian kimia, bahan atau material, cair, gas, uap, debu, beracun, reaktif, radioaktif, mudah meledak, terbakar, iritasi, dan korosif. Fisik mekanik, ketinggian konstruksi, bisa mesin, kendaraan, dan lain-lain. Biomanik, gerakan berulang, posisi kerja, bersangkutan manual, desain tempat alat kerja. Kemudian psikologi sosial, alat pelindung diri, APBD. Nah, ini APBD ini kelengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan tenaga kerja itu sendiri maupun orang lain di tempat kerja. Contohnya, saat kita mengelas, kita harus pakai sapu tangan atau kacamata las. Nah, itu APBD-nya. Nah, contohnya alat pelindung diri ini ketika kita melas, kita harus menggunakan sarung tangan dan kacamata las biar tidak sakit matanya. Nah, kalau untuk kerja lain, bangunan, lain lagi harus menggunakan helm, menggunakan sepatu safety dan lain-lain. Kemudian macam-macam alat pelindung diri dan fungsinya. Pelindung mata goggles, melindungi mata dari karakteristik terpasang dekat wajah dan mengintari area mata. Kacamata untuk biar enggak, kalau misalnya kita gerinda, serpihan gerinda itu enggak masuk mata. Bisa untuk proyek, ya untuk melindungi mata. Nah, gambarnya seperti ini. Goggles. Kemudian pelindung wajah, safety helmet, face shield,
memberikan perlindungan wajah menyeluruh dan sering digunakan pada penyeluruh dan sering digunakan pada operasi pelemburan logam, percikan bahan kimia atau partikel yang melayang. Nah, seperti ini. Pfizer. Seperti kalau misalnya ini kan banyak corona ya, musim corona kan banyak yang orang menggunakan ini kan. Seperti itu. Kemudian masker wajah. Masker berfungsi untuk melindungi hidung dari zat-zat berbau, menyengat dan berdebu. Nah, gambarnya seperti ini. Ada beberapa masker. Ada yang masker untuk memang bahan kimia benar, jadi penyaringannya itu kuat. Ada yang biasa, yang warna biru. Nah, ini contoh pemakaian masker yang salah. Harusnya maskernya seperti ini, jangan menggunakan masker wajah seperti ini untuk perawatan. Pelindung tangan atau safety gloves. Sarung tangan merupakan alat pelindung diri dengan fungsi utama melindungi tangan dari luka lecet, luka teriris, luka terkena bahan kimia terhadap temperatur ekstrim yang seperti saya bilang tadi kan. Kalau kita mau mengelas, kita harus menggunakan sarung tangan karena besi yang kita las itu panas. Kalau kita langsung memegang dengan tangan kita, otomatis tangan kita bisa terkena sengatan, terbakar. Nah, contohnya seperti ini sarung tangannya. Biasanya di sini ini yang terbuat dari kulit yang warna merah, dan ini yang biasa untuk tukang-tukang biasanya. Pelindung telinga seperti earplug. Alat pelindung telinga dibedakan atau jenis atenuasinya yaitu pada frekuensi 2800 sampai 4000 Hz sampai 42 dB, 36 sampai 45 dB. Frekuensi biasa yaitu 26 sampai 30 dB. Pada keadaan khusus dapat dikombinasikan antara tutup telinga dan sumber telinga sehingga dapat atenuasi ditingkatkan lebih tetap kurang dari 50 dB disebabkan antara suara melalui tulang masih ada. Nah, ini seperti earplug. Yang ini salah. Yang benar yang warna kuning, biru. Kalau yang sebelahnya itu earphone untuk HP. Jadi nggak bisa. Sepatu safety, sepatu keselamatan kerja yang digunakan untuk kaki dari bahaya kejadian benda berat, percikan cairan dan termasuk tertusuk oleh benda-benda tajam. Nah, seperti ini. Sepatu safety biasanya di ujungnya itu ada besinya. Jadi kalau misalnya kita tertimpa bahan-bahan yang berat, material berat, kita nggak sakit. Kemudian pakaian pelindung. Penggunaan pakaian pelindung tubuh diwajibkan sebab beberapa akibat, yaitu 1. Bahan kimia berbahaya, 2. Bahaya potensi infeksi, 3. Panas yang sangat kuat, dan 4. Percikan logam panas dan cairan panas. Pelindung tubuh berdasarkan tanggapan darurat dibagi dalam 4 kategori, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Jadi ada beberapa kategori, ada yang seperti biasa, yang asli itu yang sebelah oranye dan biru. Kalau yang ini alat pelindung untuk hujan ya, bukan kalau untuk untuk proyek-proyek jangan pakai seperti itu. Itu hanya untuk pelindung hujan. Kalau baju safety itu biasanya di situ ada garisnya, kalau kena lampu bisa hidup. Itu safety. Nah, oke, itu tadi penjelasan dari Bapak materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, dari anak-anak ada yang ingin dipertanyakan penjelasan Bapak tadi tentang materi ketiga. Paham ya? Paham. Oke, kalau paham, jadi Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak dibagi menjadi 2 kelompok genap dan kelompok ganjil. Kelompok genap mencari contoh-contoh kecelakaan yang telah terjadi baik di institusi maupun industri. Kemudian kelompok ganjil mencari sebab-sebab kecelakaan kerja yang terjadi dari contoh kecelakaan yang telah dikumpulkan oleh kelompok genap. Oke, mengerti? Berarti Pak. Oke anak-anak, jadi kesimpulannya pada materi hari ini bahwa K3 itu sangat penting ya untuk digunakan saat kita melakukan pekerjaan, proyek, perusahaan, di mana alat pelindung diri itu untuk mencegah kita dari kecelakaan-kecelakaan yang bisa sampai fatal seperti kematian, ada yang ringan juga. Oke. Untuk materi selanjutnya tentang pemersinan bubut, silakan anak-anak mempelajari apa itu permesinan bubut, apa saja alat-alat komponen-komponen mesinnya. Sudah itu selesai pelajaran pada hari ini. Kita akhiri. Silahkan Ketua memimpin doa. Saya berdoa dalam hati mulai. Doa selesai.
Baiklah anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong nanti yang tiket dibersihkan ya. Siap, Pak.